akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial atau manfaat kecerdasan AI ya. Kemarin kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah, ada yang masih hafal apa sih berpikir komputasional itu? Berarti masih pada hafal ya. Kalau berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan sistematis menggunakan teknik ilmu komputer. Lalu kemarin juga kita belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas ya. Mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas contohnya mobil Tesla atau otonom. Kok bisa disebut mesin cerdas itu? Karena bisa jalan sendiri, Bu. Betul. Terus tidak ada bantuan manusia untuk menggerakkan ya. Oke, pintar. Jadi mobil otonom atau mobil Tesla itu betul tidak digerakkan oleh manusia. Nah, bergeraknya jadi sudah dimasukkan program ya, berbagai miliaran data. Itu salah satunya contoh mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas, sepeda motor yang diengkol ya. Lalu kipas angin, lalu handphone, lalu mesin cuci. Kok kipas masuk mesin non cerdas? Kemarin kan udah dijelasin ya, masih membutuhkan bantuan manusia untuk menggerakkan. Misalnya mau yang lebih dingin, berarti kita harus menggerakkan ke angka yang paling besar. Mesin cuci juga sama. Mesin non cerdas masih membutuhkan tenaga manusia. Kalau tidak diputar, berarti tidak akan nyala atau bergerak atau nyuci ya. Gitu ya. Kemarin berpikir komputasional, mesin cerdas dan non cerdas. Hari ini kita belajar manfaatnya. Ternyata kecerdasan artifisial itu ada manfaatnya. Manfaatnya bagi siapa? Bagi semua, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Ngantuk ya? Oke, kita sleeping dulu deh. Ayo berdiri.
kecerdasan artifisial atau KA sudah banyak dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya di bidang transportasi. Kita sering memanfaatkan Google Maps ketika mencari rute tempat yang kita tuju. Dari Google Maps kita bisa tahu rute yang akan kita tempuh jika menggunakan mobil, sepeda motor, atau berjalan kaki. Kita cukup masukkan posisi tempat kita berangkat dan tempat yang akan kita tuju. Dan secara otomatis Google Maps menunjukkan rute tercepat yang bisa kita ambil. Membantu banget kan ya Google Maps ini. Contoh pemanfaatan KA berikutnya di bidang pendidikan. Kita bisa memanfaatkan Google Translate untuk menerjemahkan suatu kalimat dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Kita juga bisa mendengarkan bagaimana cara pengucapan dari bahasa yang kita translatekan. Contohnya ini, kita mentranslatekan ke bahasa Inggris. Nah, kita bisa mendengarkan pronunciation yang tepat. Selanjutnya, kalau kita merasa nggak enak badan, kita bisa memanfaatkan KA di bidang kesehatan. Contohnya dengan menggunakan aplikasi AI Healthy Assistant. Kita bisa menceritakan gejala yang kita alami kepada dokter AI yang kita pilih, dan dokter AI akan memberikan diagnosa serta saran-saran kesehatan yang baik untuk kita. Tapi kita harus detail dalam menceritakan gejala yang kita alami agar mendapatkan output yang detail pula. Selain ketiga bidang tersebut, masih banyak bidang lainnya yang memanfaatkan kecerdasan artifisial atau KA. Yuk kita belajar bareng. Videonya menceritakan tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang hafal apa saja manfaat dalam kehidupan sehari-hari di bidang apa saja? Satu, transportasi. Lalu kesehatan. Lalu pendidikan. Terus empat, keamanan. Terus udah. Oke, ini ya tadi bidang yang menggunakan kecerdasan AI ya. Ada di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Contoh manfaat AI di bidang transportasi, contohnya apa itu tadi? Google Maps. Oke, sip. Apa sih Google Maps itu? Apa? Apa tadi? Mencari jalan. Jalan apa nih? Untuk menuju tujuan. Betul. Siapa yang pernah menggunakan Gmaps? Nah, Dania. Kemana Dania? Ke Tangerang. Mau ngapain ke Tangerang? Kenapa pakai Gmaps? Mau ngejenguk saudara. Ngejenguk saudara. Terus kenapa pakai Gmaps? Karena kalau tidak pakai Gmaps nanti kesasar. Aku kesasar. Tuh, nah itu manfaat AI di bidang transportasi, yaitu menggunakan Gmaps, di mana bisa menunjukkan jalan atau rute yang akan kita lalui. Itu hebat ya, Gmaps bisa menunjukkan jalan ini misalnya tidak macet. Kalau jalan ini macet, itu kenapa bisa seperti itu? Ya, karena Gmaps itu sudah diberikan data dari berbagai macam miliar data. Ya, jadi si Gmaps itu tahu kondisi yang ada di lapangan atau di jalanan. Oke, sip, bagus. Terus kesehatan, di bidang kesehatan manfaatnya tadi apa? USG bisa. USG berarti bisa USG itu bisa mengetahui apa? USG baik, betul ya, bisa mengetahui kesehatan bayi. Terus ditempel itu di perutnya ya, ketahuan nih si bayinya lagi ngapain atau di posisi mana. Betul, itu juga bisa. Terus apa lagi? Halodoc ya, kita bisa memberikan informasi di Halodoc itu riwayat atau gejala yang sedang kita hadapi. Tapi
informasi ke Halodoc-nya agar mendapatkan resume atau hasil, misalnya obat yang cocok atau saran apa yang harus kita lakukan, misalnya minum obat apa atau hindari apa, gitu ya, di kesehatan Halodoc ya. Oke, ini ada sebagian dulu ya. Selanjutnya pendidikan, manfaat AI di bidang pendidikan. Gemini AI. Apa? Gemini AI. Bisa pakai, aku pakai Gemini. Terus apa lagi? Hah? Cici. Terus Agnes sekarang ya. Terus Meta. Terus Google Assistant. Google. Wih, pinter. Google Asisten. Terus Siri. Lagi? Dah? Cukup? Oke. Pendidikan bisa juga untuk menerjemahkan, misalnya bagian bahasa Inggris bisa menggunakan Google Translate ya. Bisa menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan, atau misalnya kamu nggak tahu nih cara pengucapannya, bisa itu pakai si Google Translate ini ya, di Translate. Oke, sip. Nah, keamanan apa saja? Hah? Kamera, oke, CCTV, kamera pengawas. Ya, tuh CCTV bisa memberikan informasi kepada si pemilik CCTV atau perusahaan atau perorangan kejadian apa saja yang sudah terjadi di depan CCTV ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kita lihat video lagi ya. Kita lihat video lagi. Ya. Ya, perhatikan. Ya, Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara
dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Oke. Itu ya. Itu adalah manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang ingin tanya? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, kerjasama per kelompok ya, 1, 2, 3 ya, kelompok 1, 2 dan 3 per baris berarti ya, per kelompoknya. Caranya bagaimana ya? Kalian bekerja sama, bekerja kelompok ya, menyebutkan bidang-bidang apa saja yang menggunakan kecerdasan AI ya. Misalnya 1 di bidang transportasi. Apa saja nih AI yang digunakan? Terus manfaatnya apa? Tadi contohnya kalau transportasi menggunakan AI-nya Gmaps ya. Manfaatnya apa Gmaps-nya? Untuk apa? Gitu ya. Lalu yang kedua, kesehatan ya. Menggunakan tadi Halodoc, bertanya itu menggunakan HP. Manfaatnya apa? Tadi Halodoc ya. Lalu seterusnya pendidikan dan keamanan. Nah, silakan dibuat per kelompok ya. Boleh bekerja sama, silakan bekerja sama untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi jelas? Jelas tidak? Oke. Kalian sebutkan bidang ya, kebetulan di depan itu bidangnya ada 4. Bidangnya ada 4.
Oke. Sambil menunggu kita presentasikan dulu dari kelompok 1 sambil nunggu yang lain. Ya, silakan. Boleh. Oke, bentar ya. Oke, siap. Nanti dulu. Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad, Febri, Khalid, Afif, dan kami akan membacakan hasil dari presentasi kelompok kami. Satu, G-Maps membuat kita mengetahui jalan untuk sampai tujuan. 2, kesehatan USG mengetahui bayi dalam kandungan. 3, pendidikan untuk mengetahui cuaca atau menjawab pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Kemudian untuk pekerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Sip, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Siska, Nania, Siska. Kami akan membaca hasil kelompok kami. 1. Transportasi. G-Maps. Manfaat G-Maps untuk mengetahui jalanan yang macet dan tidak macet untuk menuju ke tujuan. 2. Kesehatan. USG. USG manfaatnya untuk melihat detak jantung bayi dalam kandungan dan untuk melihat di mana letak bayi, apakah di samping kiri. Manfaat halogram untuk mengecek kesehatan badan. Keamanan CCTV dan deteksi wajah dalam manfaat CCTV untuk mengetahui keadaan di lokasi misal deteksi wajah sebarang untuk memberitahu yang tidak akan penipuan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, transportasi. Manfaat transportasi agar tidak tersesat, agar bisa mengetahui jalan. Empat, keamanan. Menghindari dari orang yang sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, tadi kalian sudah menyebutkan berbagai macam manfaat kecerdasan ya sudah mengetahui terus bidang-bidang apa saja. Terus tadi ada tambahan ya di e-commerce tadi yang ada di video itu ya. Terus di bandara juga untuk deteksi wajah dan suara. Nah, hari ini berarti kesimpulannya adalah ya, kesimpulan belajar hari ini tentang manfaat kecerdasan AI adalah AI teknologi yang bisa Meniru cara berpikir manusia. Betul. AI bisa menirukan cara berpikir manusia. Lalu AI itu banyak digunakan di game, Robot, penerjemah bahasa, YouTube, belanja. belanja online. Tadi udah disebutkan ya. Berarti AI ini banyak digunakan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu AI itu Membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan mudah. membantu pekerjaan agar lebih cepat dan mudah. Lalu AI jangan lupa tetap punya keterbatasan, perlu bimbingan manusia. Jadi kita menggunakan AI itu harus menggunakan etika, ya, menggunakan etika dalam menggunakan AI. Jangan tergantung terus sama AI karena ingat, AI itu adalah buatan manusia. Ya, makanya manusia harus lebih unggul dari AI. Terus gunakan AI dengan bijak, kreatif, dan bertanggung Jawab. Ingat ya, harus menggunakan AI dengan bijak, kreatif, dan bertanggung jawab ya. Untuk hari ini cukup. Ada pertanyaan? Ya. Cukup? Cukup. Ya, hari ini cukup. Kita bagi teman-teman Cindy, Mula, Rizka, Fahri, Iqbal, Farhan, Adha, ya. Tidak ada pertanyaan?